Teman-teman, sudah lama ya di channel EJ Invest kita tidak mengupas saham secara detail nih. Nah, khusus di video hari ini saya akan sharing dua emiten yang menurut saya ini bisa memberikan kita potensi cuan. Nah, kira-kira apa nih sahamnya? Pastikan nonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman, jadi sebelum saya masuk ke dalam emiten yang akan kita bedah bersama, saya ingin update dulu nih, kira-kira siapa yang sudah mendapatkan cuan dari memborong Japanese Yen. Karena video yang saya post sebelumnya, di mana saya menjelaskan kenapa teman-teman perlu untuk membeli Japanese Yen karena bisa memberikan kita potensial cuan. Dan pada saat video itu di-post, harga Japanese Yen itu masih di bawah 104 ya teman-teman. Dan sekarang lihat saja Japanese Yen sudah memberikan kita potensi cuan 5% lebih. Jadi happy cuan buat teman-teman semua yang sudah mengikuti channel EJ Invest. Buat teman-teman yang sampai sekarang hanya menonton tapi tidak ada tindakan sama sekali, itu sangat disayangkan. Karena teman-teman baru saja kelewatan ya potensi cuan yang ada di depan mata. Saya sudah menjabarkan sebegitu jelas kenapa Japanese Yen itu berpotensi untuk memberikan kita cuan. Tapi teman-teman jangan khawatir karena ada pintu di aset kedua yang bisa memberikan kita potensi cuan di depan mata, yaitu adalah obligasi. Nah, teman-teman yang belum punya obligasi sama sekali nih, atau yang dengar di luar sana obligasi itu nggak penting, itu teman-teman boleh buang jauh-jauh. Kenapa? Karena kesempatan untuk mendapatkan capital gain di dalam obligasi ini ada di depan mata kita. Nah, buat teman-teman yang punya dananya itu besar ya, atau asetnya banyak, obligasi itu salah satu aset instrumen yang paling aman ya dibanding dengan aset instrumen lainnya. Jadi kalau ada kesempatan yang di depan mata, apalagi cepet ya bisa mendapat capital gain, why not kan? Dan teman-teman lihat US 10-year Treasury itu sudah drop sekali tuh dari segi yield. Artinya harga obligasi Amerika itu juga sudah mulai naik dan kita sebentar lagi akan menyusul. Nah, buat teman-teman yang masih mau belajar lebih banyak lagi tentang berinvestasi atau memahami tentang aset instrumen secara keseluruhan, pastikan teman-teman bisa join komunitas EJ Invest karena di situ teman-teman akan selalu belajar tentang berinvestasi dengan benar. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan sharing sedikit tentang kondisi market secara global ya. Indeks itu di Amerika, di Eropa, bahkan di Asia semuanya lagi berdarah-darah. Nah, ini diakibatkan karena di US itu ada ketakutan tentang resesi. Jobless claims itu mulai meningkat ya teman-teman, artinya banyak yang pengangguran. Ditambah manufacturing data itu juga cukup rendah. Nah, ini membuat kekhawatiran ini beredar di mana-mana ya. Bahkan nih teman-teman di Asia, itu indeks seperti Kospi, indeks seperti Nikkei itu ambiarnya luar biasa sekali. Untung-untung nih IHSG kita cukup bertahan. Nah, teman-teman memang harus tahu dulu bahwa kondisi market sekarang, mau itu di Amerika, S&P 500, atau indeks yang ada di Asia, itu memang banyak sekali yang sudah overvalue. Dan teman-teman lihat ya seberapa sensitifnya market terhadap negative news. Cuma karena kekhawatiran resesi saja, itu langsung bisa turun begitu dalam dari sisi indeks ya. Mau itu Asia ataupun di Amerika. Jadi kebayang nggak kalau suatu saat nanti ya mau tahun depan atau akhir tahun ini, kalau ada berita yang mendadak begitu besar negatifnya, yang artinya shocking the whole market, itu indeks bisa turun begitu besar atau begitu dalam karena market kita semuanya sudah overvalue. Nah, itu yang perlu saya ingatkan dulu teman-teman saat ingin membeli sebuah saham baru ya atau mempertahankan saham yang sudah ada, kita harus keep in mind bahwa segala sesuatu sekarang sudah cukup mahal ya. Nah, semoga teman-teman itu tidak terlalu jor-joran dan selalu ada amunisi. Dan kalau teman-teman mau aman, ingat obligasi itu selalu menjadi opsi utama jika teman-teman ingin play safe. Oke, sekarang kita akan membahas tentang kedua emiten apa nih yang bisa memberikan kita potensi cuan. Pertama, saya akan bahas tentang PBIT ya teman-teman. Jadi PBIT ini adalah perusahaan Panca Budi Idaman. Nah, buat teman-teman yang belum tahu atau belum pernah analisa sama sekali, yuk kita lihat dari sisi fundamentalnya itu seperti apa. Saya akan sambil tampilkan ini buat teman-teman sekalian ya.
Ini adalah PBIT yang kita lihat dari Stockbit ya. Kita coba pelajari dari sisi key stats-nya dulu. Dari net income, mereka itu bertumbuh ya. Untuk semester pertama menurut saya cukup luar biasa ya. Kuartal 1 133 billion, kuartal 2 120 billion. Dan ini kenaikan cukup signifikan dibanding tahun 2023. Bagaimana dari sisi revenue? Kalau teman-teman lihat revenue-nya si PBIT ini ya cukup tinggi. Walaupun kita lihat kenaikannya tidak terlalu signifikan dari segi persentase. Tapi omsetnya ini triliunan. Jadi ini perusahaan nggak main-main ya. Kalau teman-teman lihat dari valuasi itu di 6,95 kalau di harga 468. Artinya ini tergolong masih murah ya perusahaan ini. Dan teman-teman kalau kita lanjut lagi ke tempat yang lebih menarik yaitu profitability-nya. Perusahaan ini net profit marginnya masih 10% loh. Dan gross profit-nya itu masih mencapai 20% lebih. Jadi perusahaan ini kelihatannya masih ada room ya untuk menurunkan harga agar bisa mendapatkan omset lebih. So it's safe. Nggak seperti beberapa perusahaan lain yang net profit marginnya itu sudah sampai di bawah 5%. Dan teman-teman, hal yang paling menarik di PBIT ini adalah dividennya. Kalau kita perhatikan dari histori pembagian dividen PBIT ya teman-teman. Kalau kita pelajari dari dividen 5 tahun terakhirnya teman-teman. Rata-rata itu di atas 5%. Ya, ada satu kali di tahun 2021 di bawah 5%, tapi rata-rata itu di atas 5%. This is very good. Dan kalau omsetnya naik ya, di tahun 2024 ini kan semester 1 naik, maka kemungkinan dividennya akan terus tinggi untuk tahun-tahun yang akan datang. Dan kalau teman-teman lihat, payout ratio-nya PBIT ini masih cukup baik ya, di 59%. Artinya ini belum mentok nih. Kalau contoh seperti HMSP, itu mereka udah nggak bisa bagikan lebih dari itu. Ya kan? Sedangkan kalau PBIT dengan yield 5% lebih atau 6% lebih, bahkan yang terakhir bisa sampai 8% lebih, dan itu payout ratio-nya belum sampai 100%. Menurut saya ini sangat layak untuk teman-teman perhatikan jika teman-teman suka dengan fundamental bagus dan berinvestasi. Kalau kita lihat dari balance sheet-nya ya teman-teman, itu equity-nya cukup sehat ya dibandingkan dengan total hutang atau total liability mereka. So this company is really doing well. Dan cash flow mereka masih positif, tidak negatif. Jadi kalau teman-teman lihat perusahaan PBIT ini dari sisi fundamental tidak ada masalah. Kita lanjut nih teman-teman, pelajari dari sisi bandarmologinya. Kalau kita perhatikan jumlah masyarakat yang ada di PBIT ini cuma sekitar 13% lebih. Artinya retail ini masih belum ramai nih di dalam. Dan teman-teman lihat jumlah pemegang saham itu masih di bawah 5.000. Artinya perusahaan ini masih cukup sepi dari retail. Sehingga buat teman-teman yang kepingin incar saham ini, pastikan ya atur keuangannya dengan baik. Dan saya tidak akan memberikan spesifik harga berapa nih untuk dibeli. Karena harga sekarang ya teman-teman udah bisa mendapatkan dividen yang cukup tinggi. Jadi kalau bisa turun di bawah harga ini ya teman-teman nyicil silakan ya. Atur amunisi teman-teman dengan baik supaya teman-teman bisa average down dengan baik. Nah, saya tidak tahu low-nya PBIT bisa berapa, tapi teman-teman kalau sudah mendapatkan harga PBIT dengan bagus, tinggal hold jangka panjang dan teman-teman bisa menikmati dividennya setiap tahunnya. Oke teman-teman, jadi sebelum saya lanjut ke emiten yang kedua, pastikan teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa tekan tombol like dan subscribe channel ini ya, supaya teman-teman bisa membantu support channel ini jauh lebih berkembang lagi. Dan teman-teman boleh tentunya share video ini buat para teman-teman lainnya yang antusias terhadap saham. Oke, kita lanjut ke emiten yang kedua ya teman-teman, yaitu adalah nggak lain nggak bukan GJTL. Nah, siapa nih para penonton yang sudah mempunyai saham ini atau sudah mengincar saham yang satu ini? Mari kita pelajari bersama. GJTL pada saat video ini dibuat, angkanya itu berada di 1230. Dan teman-teman harus tahu ya bahwa saham yang satu ini juga diincar sama Pak LKH. Kepemilikan Pak LKH di saham GJTL ini sudah lebih dari 5%. Jadi teman-teman kebayang ya seberapa besar dana LKH ada di dalam perusahaan ini. Yuk kita pelajari bersama dari sisi fundamentalnya. Teman-teman harus tahu pada saat kuartal kedua keluar laporan keuangan, kita bisa lihat lonjakan omset dan tentunya net income yang luar biasa. Ya kalau teman-teman lihat sudah tembus 500 billion lebih dalam hitungan satu semester. Dan kalau teman-teman lihat dari revenue atau omset mereka juga ada terjadi pertumbuhan nih dibanding semester di tahun sebelumnya. Dan kita lanjut lagi teman-teman dari valuasi perusahaan GJTL. Perusahaan ini tahu nggak? Di bawah 5 price earningnya cuma 306. Luar biasa murah ya perusahaan ini. Apakah ada red flag lainnya? Coba kita lanjut lihat dari profitability.
dia punya net profit margin masih di atas 5%, bahkan gross-nya itu sampai di lebih dari 21%. Dan teman-teman harus tahu juga, dividennya itu payout ratio masih hanya di 15%. Jadi dia itu masih banyak sekali earnings yang bisa dibagikan di payout ratio di kemudian hari jika mereka konsisten membukukan profit yang sebesar ini. Dan ditambah kalau kita lihat balance sheet mereka, hutangnya itu ya bisa dibilang short termnya tidak terlalu besar dibanding equity-nya yang menurut saya luar biasa. Jadi ini skala bisnis yang cukup besar. So, it's good for balance sheet mereka. Dan cash flow mereka juga masih sehat, positif ya, free cash flow di GCTL. Artinya, perusahaan yang satu ini sudah cukup murah, diincar LKH pula. Jadi teman-teman, why not untuk tidak mempertimbangkan harga yang satu ini. Nah, pada saat video ini dibuat, harganya itu ada di 1.230 kan. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kok ini gimana nih mau beli saham yang satu ini? Jika teman-teman adalah seorang trader yang mungkin lebih ingin cari aman, bukan momentum trading, teman-teman boleh pungutnya di angka 1.000 ya atau sampai 1.002, mendekati support mereka. Dan kalau memang terjadi retrace ya teman-teman pungut, karena di harga sekarang aja valuasinya aja masih sangat murah. Apalagi kalau dia turun ke angka 1.000 ya teman-teman, berani serok dong, LKH aja tidak jualan saham yang satu ini. Tapi kalau teman-teman seorang momentum trading, ya artinya kalau dia tiba-tiba naik lagi, ya teman-teman bisa masuk dengan membatasi resiko ya paling kecil 5% lah, atau paling mentok di 10%, supaya teman-teman bisa membatasi dari sisi resiko tersebut. Dan teman-teman lihat dalam 1 tahun ke depan, saya rasa tidak menutup kemungkinan ya kalau laporan keuangan GCTL nanti keluar di kuartal ketiga dan itu angkanya fantastis lagi, maka kemungkinan besar saham ini bisa mencapai angka 2.000. Who knows? Kita terus monitor perkembangan GCTL yang satu ini. Jadi teman-teman, setelah saya memberikan pandangan tentang saham PBIT dan juga GCTL, saya ingin ingatkan bahwa para penonton jangan sampai FOMO dan meng-HK saham yang satu ini. Karena setiap analisa saham yang saya berikan itu perlu dikaji kembali ya, dari segi kondisi perubahan ekonomi, kondisi lapangan seperti apa ya teman-teman harus terus analisa. Setiap hari broker summary itu ada perubahan dan saya tidak akan membahas terlalu banyak broker summary di video ini karena setiap hari ada perubahan. Nanti kalau saya post ternyata bagus di beberapa hari, teman-teman nonton video ini ternyata udah berubah, kan sayang, nanti teman-teman malah sangkut di saham yang salah. Dan buat para penonton yang ingin belajar tentang broker summary atau bandarmologi yang jauh lebih detail lagi, saya welcome untuk teman-teman masuk atau bergabung dengan komunitas Edge Invest. Karena teman-teman sudah saatnya buka mata besar-besar, mengertilah bahwa market kita itu semuanya dikontrol oleh big money. Dan kalau sampai hari ini teman-teman tidak mau belajar bagaimana sih cara broker summary bekerja ya, atau analisa bandarmologi seperti apa, teman-teman sudah ketinggalan ya. Tidak cukup teman-teman cuma baca FA, cuma lihat grafik itu untuk memberikan cuan, tidak cukup untuk zaman sekarang. Oke teman-teman, sebelum menutup video hari ini akan saya sharingkan ya 2 emiten saham yang sedang ada di IPO, yaitu DOS dan juga NES. Menurut saya teman-teman boleh berspekulasi membeli kedua perusahaan ini atau kedua saham ini during IPO ya. Karena kalau saya lihat di tahun ini tuh tidak sebanyak itu IPO. Ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang terlalu banyak IPO sehingga bandar tuh bingung mau ngurus yang mana. Artinya ada beberapa emiten yang sekali IPO langsung ARB. Nah, itu jarang terjadi di tahun ini karena pada saat IPO itu udah agak renggang waktunya dan mereka itu lebih fokus mengurus saham-saham yang ada. Dan untuk kedua saham yang akan IPO, teman-teman boleh mempertimbangkan untuk mengikuti ya IPO tersebut. Dan teman-teman sebelum saya akhiri nih video hari ini, saya ingin menanyakan kepada para penonton dan teman-teman bisa jawab di kolom komentar di bawah. Kira-kira dengan market yang sedang berdarah-darah seperti ini ya, udah asing kebakaran indeksnya ya. Amerika juga makin parah, dia punya longsor indeks-indeks di Amerika, bahkan di Eropa sekalipun. Kira-kira akan terjadi crash atau tidak nih? Apakah this is the beginning of crash atau justru kita saatnya buy when others is fearful? Nah, hal seperti ini coba teman-teman sharing di kolom komentar di bawah dan berikan pandangan teman-teman sekalian. Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu. Pastikan teman-teman share video ini ke teman-teman lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.